Ya, silakan, boleh langsung Pak. Nanti saya yang Baik, share Pak ini. dosen, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Al-Ghazali dan Filsafat Pendidikan Islam. Biografi. Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali. Ia adalah bapak tasawuf modern, tokoh Islam yang lahir di daratan Iran. Ini sempat mempelajari ilmu tasawuf dan mengembangkannya. Al-Ghazali dilahirkan pada 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Tus, Khurasan, Iran. Sejak usia dini, Al-Ghazali sudah memperoleh ilmu fikih dari guru bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Pelajaran tersebut didapatkannya kala masih tinggal di daerah Khurasan. Setelah itu, pria ini pergi ke Jurjan. Di kota baru ini, ia mempelajari ilmu lain dengan guru yang namanya Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Bukan hanya belajar, ternyata ia juga sempat menulis sebuah buku berjudul At-Ta'liqat. Pendidikan di sana selesai, Ghazali pulang ke kampung halamannya. Setelah itu, pergi ke kota Naisabur. Di tempat baru ini, ia memperoleh berbagai macam ilmu baru dari Imam Haramin Al-Juwaini. Di antaranya adalah ilmu fikih mazhab Syafi'i, perdebatan, usul, hikmah, logika, filsafat. Al-Ghazali wafat pada 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Filsafat pendidikan Islam perspektif Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Bagi Al-Ghazali, ilmu adalah medium untuk taqarrub kepada Allah, di mana tak ada satupun manusia bisa mencapai kepadanya tanpa ilmu. Tingkat termulia bagi seorang manusia adalah kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu. Tujuan pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Rumusan tujuan pendidikan yang demikian itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Selain itu, rumusan tersebut mencerminkan sikap zuhud Al-Ghazali terhadap dunia, merasa qanaah, merasa cukup dengan yang ada banyak memikirkan akhirat daripada kehidupan dunia. Lebih lanjut, Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang berakal sehat adalah orang yang dapat menggunakan dunia untuk tujuan akhirat, sehingga orang tersebut derajatnya lebih tinggi di sisi Allah dan lebih luas kebahagiaannya di akhirat. Kurikulum. Pandangan Al-Ghazali tentang kurikulum dapat dipahami dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Al-Ghazali membagi ilmu pada dua macam, yaitu pertama, ilmu syar'iyah, semua ilmu yang berasal dari para nabi. Kedua, ilmu ghairu syar'iyah, semua ilmu yang berasal dari hasil ijtihad ulama dan intelektual muslim. Al-Ghazali juga membagi ilmu pengetahuan kepada yang terlarang dan yang wajib dipelajari oleh anak didik menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu yang tercela, banyak atau sedikit. Ilmu ini tidak ada manfaatnya bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Misalnya ilmu sihir, nujum, dan ilmu perdukunan. Bila ilmu ini dipelajari akan membawa mudarat dan akan meragukan terhadap kebenaran adanya Tuhan. Oleh karena itu, ilmu ini harus dijauhi.
Kedua, ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit. Misalnya ilmu tauhid dan ilmu agama. Ilmu ini bila dipelajari akan membawa seseorang kepada jiwa yang suci bersih dari kerendahan dan keburukan, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tiga, ilmu yang terpuji pada taraf tertentu yang tidak boleh diperdalam karena ilmu ini dapat membawa kepada kegoncangan iman dan ilhad, meniadakan Tuhan seperti ilmu filsafat. Metode pendidikan Islam. Pendidikan agama dan akhlak merupakan sasaran Al-Ghazali yang paling penting. Menurut Al-Ghazali, metode pendidikan ada dua bagian. Satu, metode pendidikan agama, yaitu dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil yang menunjang penguatan akidah. Kedua, metode pendidikan akhlak, yaitu dengan menggunakan keteladanan, latihan, dan pembiasaan. Kesimpulan, fungsi pendidikan dalam Islam adalah untuk mencapai keluhuran akhlak, sedangkan lembaga pendidikan adalah aspek material untuk menjalankan fungsi tersebut. Daftar pustaka Sirajuddin, Filsafat Islam 2007 halaman 155, Yunasril Ali dalam perkembangan pemikiran falsafi dalam Islam 1991 halaman 57, Hamadani Ihsan dan Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam Bandung, CP Pustaka Setia halaman 72, Fathia Hasan Sulaiman, Alam Pikiran Al-Ghazali mengenai Pendidikan dan Ilmu, Bandung, CP Ponorogo halaman 28. Muzain Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, PT Bumi Askara, halaman 95. Didin Sirajuddin MPDI, Filsafat Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali, artikel ISSN 2548 689687. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zainuddin ya atas presentasinya ya. Sudah cukup bagus ya. Cuman ini tadi kotak-kotaknya dihilangkan saja gitu ya. Saya mulai dari atas ya untuk masukan dari saya. Pertama, ini nggak usah pakai kotak ya, jadi langsung ke nama saja ya, nama kemudian email kemudian Said Sirajul Falah, kemudian judulnya Al-Ghazali dan Filsafat Pendidikan Islam. Sebenarnya lebih bagus di normal saja lah ya, jadi Filsafat Pendidikan Agama Islam menurut Al-Ghazali gitu aja ya, atau menurut Imam Al-Ghazali ya. Kemudian di sini jangan lupa letakkan pendahuluan sebelum ke biografi ya. Jangan lupa tuh ya, jadi pendahuluannya dulu biar ada, mau bahas tentang, ini mau bahas tentang ini, apa namanya, Al-Ghazali gitu, jadi harus dijelaskan di situ gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya dari sisi penulisan, ini sudah cukup bagus beberapa gitu ya, cuman mungkin ada beberapa yang menggunakan istilahnya itu kata-kata, dia masih pakai bahasa lisan gitu ya, misalnya di Kota Baru gitu ya, ini sebaiknya jangan pakai kata di awal kalimat gitu ya, karena dia tidak ini ya, apa namanya, kata sambung biasa tidak di awal kalimat gitu ya. Kemudian dipastikan konsisten antara Ghazali dengan Imam Ghazali atau Al-Ghazali ya, itu dipastikan, termasuk juga penggunaan kata al di sini apakah dia pakai strip atau tidak di Al-Juwaini. Kemudian istilah mazhab juga penulisnya itu harus dipastikan benar atau tidak gitu ya, termasuk juga ini Masehi dan Hijriyah gitu ya, jadi dia harus konsisten tuh. Jadi kalau Masehi Hijriyah, jadi M atau terusnya M saja gitu, jadi dipastikan seperti itu ya. Kemudian juga ini kalau saran saya sih, kalau tulisan Allah gitu ya, apakah dia mau pakai SWT, pakai Subhanahu wa Ta'ala, itu sebaiknya konsisten ya. Kemudian takarrub karena dia adalah bahasa asing, bahasa Arab, jadi dia ditulis miring. Demikian juga mungkin ini ada tulisan satu pun gitu ya, ini pastikan apakah penggunaan pun itu disambung atau dipisahkan, itu dipastikan ya. Kemudian ini jangan ada titik dua di sini ya, karena dia tidak ini. Kemudian di sini perlu di garis itu perlu ini dirapatkan, kemudian bagian atas itu di enter ke bawah sedikit gitu ya. Seperti ini tulisan SWT ya, Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia S-nya besar, W-nya besar, T-nya besar atau tidak, nanti dipastikan lihat di
mana ejaan yang disempurnakan, atau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, itu dipastikan ya. Kemudian tulisan ini juga nggak masalah sebenarnya bahasa Arabnya, tapi biasa bahasa Arab itu dia agak lebih besar ya, sehingga kemudian nanti akan kelihatan 14 atau 16. Kemudian jangan lupa ditulis ininya di menjorok ke dalam ya, kalau memang menjorok ke dalam semuanya. Kita lihat tadi sebelumnya sebagian menjorok ke dalam ya, jadi yang ini juga harus menjorok ke dalam juga ya, itu dipastikan juga. Al-Ghazali tadi ada A-nya besar, kemudian G-nya besar, atau yang benar yang mana itu harus diikuti. Kemudian ghairu asasiyah, ini juga diperbaiki. Tadi ada yang menarik tuh sebenarnya, insan paripurna. Saya ingin pakai bahasa Indonesianya itu apakah dia adalah insan kamil atau yang lainnya gitu ya. Itu dipastikan tuh ya. Jadi di sini nih kata-kata menggunakan insan atau manusia paripurna gitu tadi ya. Itu nanti dilihat cari bahasa Arabnya sebenarnya maksudnya itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, ini asasiyah dengan ghairu asasiyah ini dimiringkan. Ya, ini juga Al-Ghazali kan nggak pakai koma ya, nggak pakai strip ya. Sebaiknya itu diikuti juga ya. Ini kan kemudian ini juga kurang menjorok ke dalam, pastikan gitu ya penggunaannya lebih tepatnya gitu ya. Kemudian tulisan Islam jangan lupa itu I-nya itu besar ya. Kemudian juga tulisan-tulisan yang lainnya yang tadi ya, misalnya tadi Al-Ghazali dan seterusnya, ini juga ini kurang ini ya, kurang dalam. Ini sebaiknya nanti lebih dieksplor lagi terkait dengan metode pendidikan Islam, atau mungkin mau lebih spesifik. Kesimpulannya sebenarnya saya ingin itu, jadi begini kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan mengenai filsafat pendidikan agama Islam Imam Al-Ghazali, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Pertama, kedua, ketiga, itu misalnya gitu ya. Kemudian penulisan daftar pustaka jangan lupa itu disesuaikan dengan penulisan ilmiah ya, mulai dari nama ya, kemudian tahun, kemudian judul biasa dibuat miring, kemudian penerbit, kota, kemudian penerbit ya. Jadi halaman itu tidak perlu ya, halaman tidak perlu diletakkan di daftar pustaka. Dan jangan lupa ini kan nggak ada body note-nya tuh, sebaiknya nanti ditambah ya, minimal satu halaman itu satu inilah ya, satu body note ya, satu referensi ya. Ini sebenarnya referensi sudah agak cukup bagus, cuman saya nggak begitu yakin apakah ini Sirajuddin Abbas ini filsafat Islam itu memang bukunya dibaca atau tidak ya. Nanti pastikan, kalau saran saya itu adalah buku yang atau jurnal ataupun ebook yang dibaca saja dan yang memang yang dikutip gitu ya. Jadi misalnya di sini ada juga 95 itu tahun berapa tuh ya, Muzayyin Arifin filsafat pendidikan Islam, ini kan tahunnya nggak ada ya. Kemudian Didin Sirajuddin ini kan jurnal nih, jurnalnya di mana, judulnya apa, penerbitnya apa ya, volume keberapa. Nah, itu sebaiknya dilengkapi sesuai dengan pedoman penulisan ya, artikel ilmiah. Demikian, terima kasih untuk Pak Jainuddin, nanti tinggal diperbaiki beberapa bagiannya. Itu ya Pak Jainuddin, terima kasih banyak. Terima kasih Pak dosen atas masukannya. Sama nanti dibacakan nanti rekamannya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.